Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni dengan NRP 500.121.1149. Di sini saya akan mempresentasikan laporan NPF dengan judul mencari gravitasi menggunakan metode gerak bebas dan peluru. Bab 3, metodologi. Pertama adalah alat dan bahan. Pada metode bola jatuh bebas terdapat peralatan dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Pertama, plat kontak besar dan bola besi dalam satu set masing-masing berfungsi sebagai pemicu pengukuran dan bahan untuk jatuhkan holding magnet dengan multi-clamp sebanyak 1 buah. Fungsi sebagai penahan di bagian atas holding magnet. Adaptor dengan mekanisme lepasan sebanyak 1 buah. Berfungsi untuk menahan dan melepaskan bola besi kontak S sebanyak 1 buah. Berfungsi untuk mengukur waktu stand taraf MF sebanyak 2 buah. Berfungsi sebagai penyangga stand rod 10 mm 20 cm sebanyak 3 buah. Berfungsi untuk mengukur ketinggian. Rod multi-clamp sebanyak 12 buah berfungsi sebagai penahan dan scale. With painter sebanyak 1 buah sebagai pengukur massa. Sedangkan untuk alat bahan pada metode gerak peluru yaitu sebagai berikut. Project launcher sebagai alat untuk menembakkan atau memberikan kecepatan awal pada proyektil. Proyektil berfungsi sebagai objek yang diamati. Pasir silika sebagai tempat loncatan proyektil. Mustar berfungsi untuk mengukur jarak horizontal yang ditempuh proyektil dan saat proyektil ditembakkan oleh proyektil launcher sampai mendarat di pasir silika. Stopwatch berfungsi untuk mengukur waktu yang dibutuhkan proyektil dari mulai ditembakkan oleh proyektil launcher hingga mendarat di pasir silika. Berikut merupakan skema alat dari bola jatuh bebas dan juga peluru. Langkah kerja. Pada laporan ini menggunakan dua metode langkah kerja, yaitu metode bola jatuh bebas dan metode gerak peluru. Pada bola jatuh bebas, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu peralatan disusun seperti pada gambar. Adaptor dihubungkan dengan sumber listrik, kemudian jarak 30 cm ditentukan dengan mengatur ketinggian holding, magnet dan plat kontak diatur dengan menekan tombol mode beberapa kali. Bola besi selanjutnya diletakkan di magnet, plat kontak ditekan kembali ke posisi 0, kemudian tombol start ditekan sehingga LED menyala, tombol start ditekan dengan cepat untuk memulai bola jatuh bebas. Waktu dibaca dan dicatat saat bola menyentuh plat kontak. Kemudian jarak jatuh dikurangi dengan mengatur holding magnet. Sedangkan untuk metode gerak peluru, langkah kerja dilakukan yaitu yang pertama, peralatan disiapkan kemudian dirangkai seperti pada gambar di atas. Sudut elevasi dan tahan dengan penahan sudut yang telah disediakan. Diatur ketinggian landasan permukaan pasir silika pada wadah. Rangkaian peralatan proyektil launcher sesuai dengan ketinggian pelontar. Kelima, dimasukkan beban proyektil ke dalam pelontar. Keenam, ditembakkan peluru dengan cara menarik pelatu tembak. Digunakan stopwatch untuk menentukan waktu ketika peluru ditembakkan sampai peluru mengenai landasan permukaan pasir silika. Lalu digunakan mistar untuk menentukan jarak horizontal yang ditempuh peluru. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu analisis dan pembahasan. Berikut merupakan hasil pengukuran menggunakan metode bola jatuh bebas dan juga hasil pengukuran menggunakan metode gerak peluru. Selanjutnya adalah perhitungan. Pada bola jatuh bebas diperoleh perhitungan sebesar 9,347 ms kuadrat, sedangkan gerak peluru untuk kecepatan awal diperoleh 6,490 m per s, sedangkan jarak tempuh diperoleh 275 cm. Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode bola jatuh bebas dan juga hasil perhitungan menggunakan metode gerak peluru. Grafik. Berikut ini merupakan grafik bola jatuh bebas dengan X merupakan gravitasi dan Y merupakan waktu, sedangkan untuk grafik gerak peluru X merupakan jarak tempuh maksimal, sedangkan Y merupakan waktu, jarak. Selanjutnya adalah pembahasan. Setelah dilakukannya perhitungan
Pada metode bola jatuh bebas, maka diperoleh kecepatan gravitasi sebesar 9,327. Pada percobaan ini belum bisa menghasilkan nilai kecepatan gravitasi yang sesuai dengan perhitungan secara teori dikarenakan beberapa faktor. Gejala fisik yang terjadi pada saat melakukan percobaan ialah sewaktu bola ditempelkan pada magnet yang terdapat pada atas alat. Selanjutnya adalah hubungan prinsip dan percobaan yang dilakukan, yaitu dikarenakan proyektil longsor adalah gaya bekas, maka menyebabkan bola memiliki F0 atau kecepatan awal. Pergerakan setelah ditembakkan hingga menyentuh pasir silika itu merupakan KLPP yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dikarenakan memiliki percepatan, maka sumbu X selama ditembakkan sebenarnya yang menyebabkan bola berhenti. Sumbu X yang bergerak memiliki kecepatan yang konstan, boleh ditembakkan sampai seterusnya. Setelah dilakukannya percobaan, maka didapatkan rata-rata panjang dan juga jarak tempuh berturut ialah 82,461 meter dan 151,21 meter. Selanjutnya adalah percobaan ini menghasilkan ralat atau error sehingga mempengaruhi kesesuaian hasil percobaan dengan hasil teori. Ralat adalah dalam percobaan ini bisa didapatkan karena beberapa faktor, misalnya kesalahan sistematis dan kondisi alat yang digunakan. Selain itu, ketidakpastian praktikum dalam pengoperasian. Selanjutnya adalah bab 5 kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan dua metode, maka diperoleh kesimpulan untuk metode bola jatuh bebas dan gerak lurus berikut. Yang pertama yaitu besarnya percepatan gravitasi sebesar 9,327. Percepatan gravitasi bisa berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut seperti ketinggian dan faktor-faktor lain di sekitarnya. Kedua, percobaan gerak peluru ini dilakukan dengan bola besar yang memiliki sudut 20,30 dan 50 derajat yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep gerak peluru dari suatu benda. Ketiga, pada percobaan ini, sudut dan kecepatan awal dari gerak peluru mempengaruhi jarak dan waktu tempuh dari objek tersebut. Dan terakhir, semakin besar sudut yang digunakan, maka semakin besar dalam waktu saat mencapai jarak maksimal. Terus selanjutnya adalah ralat. Dalam ralat terdapat standar deviasi. Yang pertama yaitu standar deviasi untuk bola jatuh bebas diperoleh sebesar 0,000035, sedangkan standar deviasi untuk gerak peluru diperoleh 0,004321 dan 15171. Selanjutnya adalah ralat gayut. Pada metode bola jatuh bebas yang gerak peluru menggunakan ralat gayut dikarenakan metode tersebut mengukur gravitasi, sehingga digunakan persamaan seperti berikut. Diperoleh 1,4148. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.